Suami peselingkuh itu nggak mempan dinasehati. Karena itu, kalau ingin suami putus dari pelakor, jangan mengandalkan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Oke, langsung saja ya Bun, saya akan lanjutkan intro saya tadi. Suami peselingkuh itu nggak mempan dinasehati karena ada beberapa penyebab. Oke, yang pertama, suami Bunda ini lagi jatuh cinta. Dan yang namanya orang lagi jatuh cinta ya tentu saja dia sedang dibutakan oleh cinta. Makanya orang jatuh cinta itu sulit dinasehati. Gak hanya suami yang selingkuh, bahkan anak-anak kita pun kalau lagi jatuh cinta itu agak kurang bisa menerima nasihat. Nah, kenapa? Ya, secara kimiawi otaknya ini sedang dipenuhi hormon-hormon cinta. Ya, mulai dari dopamin, endorfin, serotonin, bahkan oksitosin. Nah, itu semuanya aktif Bun, terutama endorfin sama oksitosin ini. Hormon yang pertama bikin dia merasa kayak dibius, sehingga nasihat Bunda itu ya kayak terhalang oleh tameng. Dan hormon yang kedua yaitu oksitosin. Nah, ini bikin dia terikat sama selingkuhannya dan jadi kecanduan. Makanya di fase ini sulit sekali mengharapkan suami sadar hanya lewat nasihat istri. Oke, alasan yang kedua, suami yang sedang selingkuh itu hatinya keras akibat dosa kemaksiatan. Nah, dosa yang kecil saja kalau dibiasakan lama-lama bikin hati keras. Apalagi ini selingkuh. Ya, dosanya besar. Jadi jangan heran kalau suami Bunda itu hatinya keras, susah dibilangi ya, susah dinasehati dan sulit menerima kebenaran. Oke, kemudian alasan yang ketiga, menasehati suami yang selingkuh agar dia putus dari selingkuhannya itu dari sudut pandang si suami sama saja dengan mengganggu kesenangannya. Oke, ibaratnya nih Bun, seperti anak kecil yang lagi seneng-senengnya karena punya mainan baru. Lalu mainannya itu Bunda rebut dan Bunda buang. Nah, ini apa yang akan terjadi Bun? Oke, tentu saja Bun, si anak ini akan nangis, rewel, bahkan tantrum. Nah, lantas gimana cara memisahkan si anak ini dari mainannya biar nggak lengket sampai lupa waktu? Oke, kalau saya itu lebih suka dengan cara kooperatif Bun. Salah satunya ya dengan menawarkan mainan lain yang lebih menarik daripada mainan barunya. Atau mengajak anak kita bersenang-senang tanpa harus menggunakan mainan barunya. Oke, misalnya nih, kita ajak anak kita untuk jalan-jalan atau kita ajak bersendau gurau dan kita libatkan dalam aktivitas kita dan sebagainya. Ketika kita sudah bisa bikin dia asyik sama kita, maka secara otomatis nggak usah diperintah pun dia bakal lupa sama mainan barunya. Prinsip semacam inilah yang selalu saya terapkan pada klien-klien saya yang ditimpa musibah perselingkuhan suaminya. Dan saya selalu tekankan, kalau memang suami Bunda ini aslinya bukan seorang peselingkuh, lalu di tengah perjalanan pernikahan akhirnya dia selingkuh, sebenarnya bisa kok Bun dibikin berhenti selingkuh asal kita itu tahu tombol-tombolnya. Asal kita tahu penyebab sesungguhnya dan berusaha mengatasi penyebabnya. Nah, insya Allah bisa. Tapi tentu saja ini juga butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh kesadaran, bahkan butuh kesabaran dan ketelatenan dalam berikhtiar. Makanya sebagian besar Bunda yang nonton video ini sebenarnya juga butuh bimbingan dan pendampingan privat dari saya. Karena setiap kasus itu juga berbeda-beda. Iya, mungkin ada sebagian dari Bunda yang ketika melakukan tips saya langsung bisa eksekusi dan langsung terlihat hasilnya. Nah, kalau Bunda termasuk golongannya ini, alhamdulillah Bun. Artinya ilmunya cocok dengan pengamalannya. Tapi buat yang belum berhasil ya, nggak usah berkecil hati. Insya Allah Bunda bisa ikut program bimbingan saya agar lebih privat ya, lebih personal dan insya Allah lebih sesuai dengan kondisi Bunda saat ini. Oke, prinsipnya begini Bun. Untuk memutuskan hubungan suami dari pelakor ya tentunya kita harus selalu punya sesuatu yang baru ya, harus punya variasi, harus mau berubah dan harus mau menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, bahkan bila perlu Bun, kita itu tawarkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang ditawarkan sama pelakor. Aduh, Bunda Ayu, sudah Bun, saya tuh udah berusaha memperbaiki diri, saya udah melayani suami saya, tapi suami tetap milih selingkuhannya. Mungkin Bunda pengen bilang begitu ya Bun. Nah, makanya untuk memutuskan suami dan pelakornya ini itu nggak bisa langsung instan prosesnya. Ya,
kita harus kasih waktu supaya reaksi kimia di otak suami ini tuh berlangsung secara alami. Nah, nanti akan ada momen di mana reaksi kimia di otaknya ini itu pelan-pelan mulai surut, bahkan habis. Ya, di momen inilah kita bergerak cepat, Bun. Karena itu, hal pertama yang harus Bunda targetkan di awal yaitu ya, perbaiki dulu hubungan Bunda dengan suami. Kenapa? Ya, karena perselingkuhan itu sebenarnya sebuah akibat dari adanya gap dalam hubungan Bunda dengan suami. Ya, ada sesuatu yang keropos dalam batin Bunda dan suami. Ada hal-hal yang gak terpenuhi. Ada hal-hal yang menimbulkan penolakan-penolakan dan pergolakan batin, Bun, yang mana kemudian bermuara pada perselingkuhan. Karena itulah PR pertama, jalin kembali hubungan baik dengan suami. Apakah susah? Ya, memang tidak mudah ada di posisi ini. Karena kita harus banyak mengalah, harus bisa menurunkan ego, berusaha fokus pada diri kita, apalagi dalam kondisi batin yang terluka. Hanya istri-istri yang dipilih oleh Allah lah yang bisa menjalani proses seberat itu. Dan saya yakin Bunda di sini adalah salah satu istri pilihan. Karena itulah kita nggak bisa lepas dari Allah. Kita itu benar-benar butuh pertolongan Allah. Kalau nggak didampingi sama Allah, ya gimana cara kita mengetuk hati suami yang kerasnya minta ampun? Ya, makanya selain mencoba memperbaiki hubungan dengan suami dan menawarkan kenikmatan-kenikmatan serta variasi-variasi lain buat suami, maka hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya, Bunda lakukan pendekatan kepada Allah. Bunda perbaiki hubungan sama Allah, makin rajin sholat, makin rajin berzikirnya, bahkan tambahi dengan puasa sunnah, Bun. Supaya apa? Ya, ini untuk membantu menjernihkan energi aura di dalam diri kita. Karena ketika energi aura Bunda ini sudah kuat, ya, sudah mentereng, ya, maka yang terjadi kemudian adalah kun fayakun. Sedikit saja Bunda ngomong, itu bisa masuk ke hati suami dan bisa menembus kesadarannya. Ya, padahal kalau dalam kondisi normal, suami ini nggak mungkin bisa dinasehati. Tapi dengan energi aura yang kuat ini, yang bersumber langsung dari Allah, suami Bunda akan lebih mudah luluh. Kenapa? Karena Allah sudah turun tangan di sini, Bun. Dan buktinya, banyak klien-klien saya yang sudah merasakan kemahabesaran Allah di mana suaminya di sini akhirnya taubat nasuha. Ya, klien-klien saya yang tadinya berpikir, aduh, suamiku kayaknya susah dipisahin sama wanita itu, Bunda Ayu. Sekarang dengan PD-nya itu bisa mengatakan, kalau Allah maunya suamiku ini taubat dan sadar, pelakor bisa apa? Nah, inilah efek dari energi spiritual yang kuat. Sebagai buah dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Karena apapun yang kita rasa sulit, bagi Allah itu sangat mudah. Begitu ya, Bun. Karena itu kalau Bunda ingin mendapatkan bimbingan seperti klien-klien saya, silahkan Bunda bisa mendaftar sekarang juga melalui nomor yang tertera di sini atau bisa klik di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.